tulus dan sempurna mengasihiku. Berbadan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Puji Tuhan, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah sujud dan berterima kasih. Mari saudaraku, saya akan berbagi begini. Kasih Tuhan tak bersyarat, kan seperti cinta yang ada di dunia, selalu Yesus ditinggikan di atas pujian.
mengucapkan syukur buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati cinta-Mu. Kami menikmati pengorbanan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih buat cinta Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Engkau yang telah rela mati menebus dosa kami. Karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan. Karena cinta Tuhan dalam hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini. Bila setiap kami memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kami. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan setiap hati kami. Setiap penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Semuanya dalam kuasa Tuhan. Semua dalam otoritas Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat pada pagi hari ini. Bila Engkau urapi, Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Sehingga Tuhan layak untuk melayani Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, roh-roh jahat yang melayang-layang di udara kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, mengambil alih ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua ada di dalam kendali-Mu, semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya akan bacakan renungan pada pagi hari ini. Yang saya ambil dari kitab Mazmur 103 ayat 2 sampai yang keempat. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan-mu. Yang menyembuhkan segala penyakit-mu. Dia yang menebus hidup-mu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Amin. Haleluya. Masih tetap kuat berdiri? Masih pagi nih ya, kita harus lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Baik, kita sambut lagi pujian yaitu serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan, nyatakan cahaya, ya hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan,
Haleluya, Yesus baik ya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya, harus kuat berdiri ya, masih pagi ini. Sudah pada sarapan belum tadi pagi ya? Belum? Waduh, belum. Kalau gitu nanti setelah ibadah bisa nanti di kampung ini ya, kantin ini kejujuran. Baik, kita lanjutkan lagi yaitu oleh darah anak domba. Haleluya. Semangat lagi ya Bapak Ibu. Semangat nanti tak suruh ke depan. Sini sama saya. Bersama tanda kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang tiba-tiba para pendakwah kita. Bersama tanda kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang tiba-tiba menambah dibebaskannya para pendakwah kita. Oleh bersama tanda kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang tiba-tiba menambah dibebaskannya para pendakwah kita. Oleh oleh kesaksian kita diberitakan kuasanya dihancurkan oleh darah Saya memberikan kesaksian, memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bersaksi selama seminggu ini. Apakah ada? Oke, siap. Ibu Ana. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita pagi hari ini, lambaikan tangan yang ada sukacita, yang merasakan kuasa Tuhan pada pagi hari ini, angkat tangannya, puji nama Tuhan. Saya cuma mau menyampaikan pesan Tuhan aja. Hari Minggu kemarin kalau Om Setif bilang, katanya Om Setif melihat penglihatan banyak orang yang berbaris mengikuti Bapak dan Ibu Gembala. Ya, Minggu kemarin juga saya mendapatkan penglihatan bahwa kita itu masuk di suatu gedung, tiangnya besar-besar, tiangnya gede-gede.
Ya, kalau Om Steve, kita cuman berbaris aja mengikuti Bapak Gembala. Tapi yang Tuhan mau agar iman kita tidak goyah, agar kita tetap ada pergerakan pertumbuhan di dalam gereja kita. Tuhan mau kita bergandeng tangan, bukan sekedar mengikuti aja berbaris. Ya kalau berbaris itu kan bisa lepas ya, berbaris bisa lepas. Tapi kalau bergandeng tangan dengan kuat, kita tidak akan lepas. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau mengalami pergerakan, perubahan di dalam gereja tempat ibadah kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun iman kita, perkenalan kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Tuhan mau di tahun yang sangat sulit seperti ini, Tuhan mau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bergandengan tangan bersama-sama di Jemaat GPDI Kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kesaksian yang begitu luar biasa. Ada yang mau menyambung lagi? Baik, kalau tidak ada, sangat-sangat luar biasa ya, bahwa kalau kita itu harus selalu bergandeng tangan. Kalau kita nggak bergandeng tangan, ya kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya banyak yang lari sana, lari sini ya. Jadi intinya kita harus bergandeng tangan sebagai anak Tuhan. Kita harus berdukung di tempat ini. Pasti saya yakin dan percaya tempat ini akan menjadi lebih besar lagi. Dan diberkati sungguh luar biasa ya, jemaat-jemaatnya juga ya. Haleluya. Baik, mari kita sambung lagu pujian, yaitu Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menguji, tebus dosa, turun kuasa, memulihkan Yesus namanya tebus dosa, Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan lagu selanjutnya adalah yaitu Anugerahmu Mempesona. Haleluya Yesus.
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu bersolaku selalu dan selalu kau adakan hidup, kau membuatku berangkat Mari Bapak Ibu sama bersyukur besar. Tuhan bersyukur. Sungguh besar Tuhan, Kau sungguh luar biasa Yesus. Kau selalu menolong kami, tidak ada pernah henti-hentinya Yesus. Sungguh Kau ajaib, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu hatiku.
Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempersolahku. Selalu dan selalu kau akan hadirku. Kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini kami bisa berkumpul bersatu di rumah-Mu yang suci ini Tuhan. Kami sungguh rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah segala pujian, segala hormat hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami, pikiran kami, biar apa yang kami dengarkan, kami dapat melakukan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan semua dari firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau tanya dan cek satu-satu. Kemarinnya hari Kamis datang siapa? Angkat tangan. Yang tidak datang nggak ada masalah. Saya masih kasih toleransi. Kemarin saya bilang bahkan di grup, harusnya ya sudah muncul di grup, bahwa apa? Dapat info apa? Bawa Alkitab manual, bawa buku catatan dan bolpen. Oke, nah sekarang saya mau ini bukan tempatnya tamburin, tolong ditaruh di sana. Anak-anak muda semua maju ke sini. Oke, agak maju semua di depan penuh supaya bisa lebih terasa urapan. Yang anak-anak boleh yang lari-lari di sana, silakan. Oke, cepat. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Bapak-bapak yang akan diberkati Tuhan masa depannya, yang dahsyat dan luar biasa. Terus ibu-ibu juga, ayo maju. Ayo maju. Saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan sebelum semuanya penuh yang di depan kecuali di samping sini. Ya, terus masih lagi kurang 3. Cepat. Ayo yang merasa belum nikah maju ke depan, yang sudah di depan nih baris 2 tidak usah. Ayo come on. Cepat. 1, 2, 3, 4. Nah, puji nama Tuhan. Satu lagi di sana. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, bagi anak-anak yang luar biasa ini. Nah, puji nama Tuhan. Selain saya kasih saran begini, kemarin tapi saya mendorong kita semua supaya bisa konsentrasi, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di semak belukar, tetapi jatuh di tanah yang subur. Coba matikan semua handphonenya, nggak ada masalah. Yang tetap bawa handphone boleh, tapi tidak direkomendasikan. Tapi yang bawa handphone, siapkan Alkitabnya dan catatan, dan semua aplikasi selain catatan dan handphone itu di slide, diharamkan. Oh, kata Mas David, diharamkan. Wah, luar biasa. Diharamkan, sudah. Dan berikutnya di fly mode dan datanya dimatikan, kecuali yang berhubungan dengan sini, ini perlu untuk multimedia, silakan dimatikan. Dan
Saya nggak percaya dengan Bapak Ibu saja, hanya ini, coba tunjuk ke sebelahnya, sudah ada mode pesawat, mari kita terbang bersama-sama. Ya, sudah ada mode pesawatnya, harus terbang bersama-sama, ditunjukkan teman kiri kanan. Amin. Oke, amin. Oh, di sana tidak ada amin, di sana yang di belakang tidak ada amin. Oh, lihat ya. Lihat. Hari ini dan seterusnya kita akan rubah total cara ibadah kita, adalah ibadah yang hidup. Tidak hanya saya yang teriak-teriak, Bapak Ibu silakan berteriak, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kemarin saya akan ulangi simple, sekarang akan berikan simple lagi firman Tuhan. Judul kemarin apa yang hari Kamis? Mengampuni. Oke ya. Siapa di sini yang sudah mengampuni? Amin. Oke, bangkit berdiri semua. Ada yang masih belum datang hari Kamis? Nggak ada masalah. Sekali lagi kita deklarasikan pengampunan. Ingat ya, dengan perkataan, saya melepaskan. No, bukan itu. Harus dengan sungguh-sungguh, dengan perkataan. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu dan kau akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. 1, 2, 3, ikuti kata-kata saya. Saya deklarasikan melepaskan pengampunan, melepaskan. Belum semua. Ada yang tidak bicara. Sekali lagi, saya deklarasikan melepaskan pengampunan, melepaskan iri hati, melepaskan sakit hati, melepaskan dendam. Taruh tangan kita naik, memasukkan kasih Tuhan di dalam hati, memasukkan kesabaran, memasukkan buah roh di dalam nama Yesus. Apa yang diikat di dunia, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia, terlepas di surga. Di dalam nama Yesus. Beri pujian, beri sorak-sorak. Silakan duduk. Setiap ibadah, saya berdoa ada karunia-karunia Tuhan yang dimunculkan. Tadi yang kesaksian memberitakan penglihatan. Itu bukan sesuatu yang aneh. Justru gereja yang aneh adalah gereja yang hambar, yang tidak ada apa-apa. Ingat ya, kalau ada sesuatu dalam hidupmu, tiba-tiba engkau diberitahu Tuhan, dapat petunjuk Roh Kudus, saksikan. Jangan pelit. Katakan jangan pelit. Katakan jangan takut. Berani. Oke. Sebenarnya dalam 1 minggu ini saya mengalami sakit yang di belakang sini. Bahkan tadi pagi saya sudah tadi pagi gini jalan sakit banget. Saya nggak tahu, ini belum dicek. Tetapi saya tidak mau dikalahkan dengan kuasa-kuasa gelap, dan ini mungkin ada gangguan-gangguan banyak. Mungkin kita mau datang ke sini juga selama persiapan 1 minggu ini banyak bertubi-tubi dapat serangan-serangan, tetapi hari ini saya deklarasikan bahwa hari ini harinya Tuhan, hari yang luar biasa, yang Tuhan akan jadikan engkau menjadi orang-orang diberkati. Amin. Hari ini catat temanya kuasa perkataan. Simple ya, hari ini simple. Kuasa perkataan. Ketika engkau menulis, engkau sedang mendeklarasikan bahwa ada kuasa, ada persetujuan. Yang bawa handphone, ketik di handphonemu. Sudah? Sudah? Oke, amin. Oh, sudah seperti kuburan. No, saya mau katakan hari-hari ini, sebenarnya bocoran, tadi malam saya mengalami sesuatu yang luar biasa di Kompria, makanya saya ajak bapak-bapak yang belum tergabung masuk. Tidak, memang pujiannya simple, tetapi berbobot, isinya semua daging. Dan saya mau katakan itu baik untuk kita. Nah, saya mau katakan hari-hari ini, berita yang kita dengar, informasi yang kita dengar, baik atau buruk?
Baik atau buruk? Dari 100% berapa baik kira-kira, berapa buruk? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang buruk. Betul ya? Mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, belum berita-berita dan lain, TikTok, apalagi tweet, apalagi, Twitter, apalagi. Semuanya segala macam, mereka itu mengeluarkan gambar, betul ya? Konten-konten kreator itu menggunakan gambar, selain ada gambar, memunculkan yang namanya, apa kita lihat gambar aja? Tidak, tetapi memunculkan suara, katakan suara. Nah, saya mau katakan, suara atau perkataan yang terdengar, itu bisa akan merusak atau membangun, karena suara yang kita dengar, itu mengandung kuasa. Menurut berita berapa minggu lalu, bahwa siapa yang ditangkap itu? Presiden siapa? Moskow ya? Venezuela ya? Moskow atau Venezuela? Venezuela. Itu ditangkap sangat cepat, menurut berita yang saya dengar, tidak menggunakan senjata yang canggih-canggih bagaimana, tetapi menggunakan gelombang suara. Ketika gelombang suara ditembakkan, orang langsung. Sekarang ada gendam, ada hipnotis, apa semua segala macam, bahkan ada guru, bahkan kepala sekolah yang harus secara intelektual dia pintar, tetapi ternyata kena tipu banyak sekali. Itu apa? Lewat telepon, lewat gelombang suara. Hati-hati, selama seminggu ini, bahkan selama setahun ini, suara-suara itu seperti kotoran-kotoran yang nempel di kita. Saya ingat anjing saya, Jono, dia itu suka begini dah. Gimana? Ya, ngebahas begini. Bukan hanya anjing, kucing bisa juga ya. Jadi kayak melepaskan kotoran gitu. Nah, kita kan manusia gimana? Kalau kotor betul kita mandi. Tetapi bagaimana cara melepaskan energi-energi jahat ini yang nempel, gelombang-gelombang jahat yang sudah nempel di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Hari ini yang sangat penting, bahwa kuasa perkataan itu bisa mengubah semuanya. Nah, iblis memakai gelombang suara. Buktinya apa? Buktinya, ciptaan pertama. Siapa ciptaan pertama? Adam dan Hawa. Itu mereka dirusak, mereka dijatuhkan, pikiran mereka dibutakan, pikiran mereka disesatkan, yang tadinya nurut sama Allah, ini melawan Allah. Karena apa? Iblis menggunakan mulutnya, mengeluarkan gelombang suara dan membujuk. Siapa yang dibujuk pertama? Katakan Hawa. Iya. Habis itu Hawa menggoda siapa lagi? Adam. Lihat. Sama. Mulai dari Simpson, mulai dari semua tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan saya mau katakan, siapa tokoh Alkitab yang tingginya itu hampir kurang lebih 3 meter lebih? Siapa nama tokohnya? Jahat dia. Gue lihat. Meskipun badannya besar, meskipun tenaganya besar, meskipun dia orang jahat, tetapi enggak lebih jahat dari perkataan. Perkataannya juga sama-sama Goliatnya, sama-sama besarnya. Dia menghina Daud, tahu dia menghina Daud begini. Ih, kamu kok bawa tongkat? Memang lu pikir gua anjing, sehingga kamu mau pentung saya? Hari ini juga engkau akan, daging-dagingmu akan diberikan kepada burung-burung gagak, burung-burung nasar. Ini, dia menghina Allah Israel pagi, siang, malam, meneror. Setiap hari dia datang, dia ngomong-ngomong, bosok, kamu itu lemah, kamu itu tidak berdaya. Ketika Daud datang dikatain seperti itu, Daud menjawab juga dengan perkataan. Daud menjawab dengan firman, katakan dengan firman. Ini sudah mulai ke distract nih, udah mulai, orang pikirannya udah mulai, saya mulai rasa gelombang-gelombang hadirat sudah tercampur, hadirat roh ngantuk. Dalam nama Yesus, katakan dalam nama Yesus. Ini dia. Nah,
Ternyata bangsa Israel juga jatuh karena dipengaruhi oleh orang-orang bajingan. Maaf, bukan kata-kata kasar, tapi ada di Alkitab. Dipengaruhi orang-orang bajingan. Orang bajingan ini dikuasai nafsu rakus. Mereka berkata, siapakah yang akan beri kita makan daging, makan ikan, mentimun, semangka, bawang putih, bawang merah? Siapa ini? Sekarang kita kurus kering. Padahal tidak seperti itu, mereka gemuk. Itu vitamin, itu makanan dari sorga. Kalau perlu, saya pun mau seumur hidup saya makan mana. Karena energinya itu energi buatan dari sorga. Malaikat udah capek-capek buat semalam-malaman, dikasih. Sekarang mereka, orang yang seperti ini nggak bisa masuk sorga. Karena masuk sorga pun, sorga cuman begini-begini aja. Nggak ada ucapan syukur. Lewat apa? Orang bajingan ini mempengaruhi bangsa Israel lewat gelombang suara. Hari ini saya akan beri. Mari kita semua buka Alkitab kita. Yosua 1 ayat 8. Bahkan Yesus digoda dengan perkataan firman. Semua banyak goda-godaan. Jadi kita harus membalas. Suara kita balas dengan suara. Suara balas dengan suara. Bangkit berdiri semua. Yosua 1 ayat 8. Gampang ini, simple. 1, sudah ketemu semua? Amin. Baca dengan keras. Ya, jangan ada yang tidak bersuara. Yang bisa baca, semua baca. Tidak ada yang tidak bersuara. Baca. Janganlah engkau. No. Suaramu menentukan kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam hidupmu. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi dan malam hati-hati. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Lihat sini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sekarang bukan hanya Taurat, tetapi sudah dalam berbentuk Alkitab ada tambahan perjanjian baru. Artinya apa? Artinya firman Tuhan ngomong begini. Kalau baca Alkitab setiap hari di dalam hidupmu, jangan cuma ngebatin. Memang mata kita bisa, tapi kita akan seperti orang bego. Percaya nggak kita nge-scroll gitu, kita diem aja pasif, orang lewat, itu bisa brain rot. Akibatnya, efeknya itu terbawa di gereja ketika saya ngomong panjang lebar apa semua segala macam, apa aja yang saya ngomong, ketika itu saya ajak ngomong gimana? Otak tidak nyangkol. Karena ini mulut yang Tuhan ciptakan, kita hanya gunakan untuk meso-meso, untuk marah-marahin orang. Katakan, tidak boleh begitu. Mulut diciptakan untuk apa? Memperkatakan firman. Katakan memperkatakan firman. Katakan mulut saya diciptakan untuk memperkatakan firman. Bukan kata-kata busuk, tapi kata-kata membangun. Sebelah sini belum. Tuh kan, lihat. Kondisinya ini parah. Ketika saya gini, serius, ini serius. Coba Bapak Ibu, nanti saya kasih kamera, nanti Bapak Ibu lihat muka wajah baik-baik diri kalian sendiri, bahwa kalian akan seperti orang ngangong. Yang satu mah bersuara, yang ya. Karena ke distract itu. Saya berdoa pada saat siang hari ini, pikiran-pikiran kita dipulihkan. Brain rot dipatahkan, pikiran kita dipulihkan di dalam nama Yesus. Coba ulangi lagi perkataan saya. Belum. Ya. Coba ikuti dulu. Saya berdoa
Setiap perkataan saya membangun, bukan merusak. Saya diciptakan untuk memperkatakan firman. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan mengubahkan. Kenapa waktu saya ngomong mengubahkan kayaknya ragu? Katakan mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan. Puji nama Tuhan. Ya, boleh. Selain memperkatakan, ingat, jangan jadi seperti orang yang bodoh-bodoh, cuman menjadi pengamat yang pasif. Tetapi ingat loh ya, kalau engkau tidak memperkatakan firman, lebih baik engkau bisu selamanya. Jangan sampai mulut ini disalahgunakan, karena mulutmu ini punya gelombang suara yang sangat powerful. Engkau diberikan mulut, itu punya efek yang dahsyat. Seorang anak ketika dikatakan sesuatu yang negatif, itu ketika dia besar, dia akan menjadi rusak, jahatnya setengah mati. Tetapi sebaliknya, anak ini memang secara IQ apa rendah, tapi salah satunya Einstein, apa segala macam, ada banyak tokoh-tokoh. Memang mereka guru-guru katakan, kamu bodoh, kamu udahlah sekolah aja di rumah. Akhirnya ibunya mengajari. Ternyata bukan bodoh, gurunya yang bodoh tidak bisa menemukan potensi ini. Perkataan bisa merubah seseorang yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Amin. Saya mau katakan, firman Tuhan, waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan semua seisinya, menggunakan ngebatin, jadilah terang dalam hatinya begitu. Apakah begitu? Tidak. Allah menciptakan seluruh isi bumi dengan apa? Firman. Katakan firman. Firman itu apa? Suara. Katakan suara. Makanya hati-hati menggunakan perkataan kita. Lihat, nggak usah jauh-jauh. Nanti pulang dari sini, sudah lagi muncul lagi meso-meso. Itu nempel. Itu seperti kotoran-kotoran yang sangat menjijikan. Dan kalau kita terbiasa seperti itu, saya pernah kasih tahu sama kita semua bahwa waktu 1 minggu lalu saya dengar telepon setengah jam itu, semua perkataan-perkataannya itu negatif semua, kayak saya seperti tersedot. Kita pernah nggak sih ketemu orang, kalau ketemu orang itu rasanya kalau dia ngobrol kita yang capek? Pernah ketemu orang seperti itu? Itu karena orang itu terlalu banyak energi negatifnya. Dia ketempelan, dia ditunggangi berbagai hal. Entah itu ditunggangi oleh setan, ditunggangi oleh nafsu-nafsu yang negatif. Lihat orang seperti ini, makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita akan ketularan orang-orang yang seperti ini. Tetapi ketika kita semua masuk ke sini, setiap kita melakukan ibadah atau kita melakukan doa, itu ada gelombang, ada frekuensi di sini yang semuanya memblokade tanpa engkau sadar. Engkau masuk ke sini langsung rasa ces. Kemarin kaum pria, oh ya Pak ya, ada rasa-rasa. Seperti ada rasa masuk, ada rasa panas, ada rasa gelombang. Ini frekuensi hadirat Tuhan ini memang kita sepertinya nggak kelihatan. Makanya jangan fokus kepada yang kelihatan. Fokuslah kepada apa yang tidak terlihat. Amin. Kenapa engkau itu rasanya capek, rasanya risau, ada khawatir, ketakutan. Semuanya ada banyak di dalam hidupmu. Karena engkau ketempelan, katakan ketempelan. Itu cuman bisa dibuang dengan memperkatakan. Katakan memperkatakan firman. Lukas 1 ayat 37. Ayo hafalan, nggak usah dibuka lagi. Sebab bagi Allah. Masih 3 orang. Sebab bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Ulang ya, 1, 2, 3. Sebab tidak sekeras tadi. Saya akan perhatikan yang tidak bersuara. Kita doakan bersama-sama di sini, di depan. 1, 2, 3. Sebab itu kalian sedang menghafal.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sedang menghafal. Yang saya mau deklarasikan. Sama, emangnya waktu Daud melihat Goliat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gitu. Enggak. Daud itu, engkau membawa tombak, membawa apa ini? Perisai. Tetapi aku membawa apa? Nama Tuhan yang hidup. Dan engkau hari ini juga akan berakhir hidupmu. Itu kata-kata deklarasi adalah kata-kata perang. Nih, kata-kata itu bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, tetapi kata-kata yang akan kita katakan itu, ini ya, seperti begini loh. Tahu, coba kita bagi. 1, 2, 3. Nah, itu seperti melepaskan semua energi jahat, energi negatif, itu langsung. Salah satunya yang akan mempengaruhi adalah otak kita. Otak kita itu terganjal karena otak kita itu logika yang selalu terbatas. Logika kita berkata mustahil, 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 mustahil. Tapi ada energi daripada Roh Kudus itu yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Coba ulangi deklarasi, bangkit berdiri semua. Ayo bangkit berdiri semua. Ayo, simple. Hari ini firmannya simple. Siap, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 3 kali ya. Langsung kita bertepuk tangan dan kita menyembah Tuhan. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang tangannya. Sebab bagi Allah. Sekali lagi, sebab bagi Allah. Beri pujian bagi Tuhan. Silakan duduk. Engkau yang sekarang menghadapi kemustahilan, bacakan, deklarasikan. Tapi, udah jangan tapi-tapi. Ingat logika kita itu. Oh Pak, ya ini enak aja Pak, ngomong ini. Ya sudah, terserah. Engkau mau pilih apa yang saya katakan dengan firman yang akan mengubah hidupmu, atau engkau tetap terjebak, itu tetap pilihanmu sendiri. Yang kedua, ketika kita takut, ada firman Markus 5 ayat 36. Di sana dikatakan, gampang aja, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Ketika kita sedang takut, siapa di sini takut setan? Langsung kira. Saya mau fakta ya. Tidak pernah saya itu menjumpai ada setan yang seberani manusia. Langsung ngajak berantem, itu nggak ada. Lihat ya, setan itu biasanya apa? Gangguan-gangguan. Ya kalau itu setan, kalau itu tikus, misalnya begini bunyi, gue bilang, takut. Masalahnya sama-sama takut. Setan takut, kita datang. Kitanya juga ikut takut. Kok sama-sama on? Jangan begitu. Bapak Ibu, kalian pernah lihat kecoa? Pernah lihat tikus? Kalau lihat tikus, tikusnya yang takut, apa kita yang takut? Dua-duanya kan takut. Sama-sama kaget. Enggak ada satu tikus yuk, dia langsung berdiri. Datang, ayo. Ada nggak tikus begitu? Jangan-jangan itu Jerry di film kartun. Enggak ada. Yang ada itu. Dan di malam saya pasang lem tikus. Ini tikusnya dia udah sekolah S3 kayaknya. Wah hebat ya. Ya keren dia. Saya bilang, wah udah kena. Malah korban keset 2. Lepas lagi. Saya pikir, tikus aja bisa pinter, kok manusia-manusia ini kok diajar nggak pinter-pinter, harus belajar dari semut yang kalau rajin. Makanya kalau saya setengah-setengah, waduh, dia aja, bayangin ya, dia sudah kena lem tikus, mustahil untuk terlepas. Tapi di situ saya kasih pelajaran, yang mustahil aja, tidak mustahil bagi tikus. Kamu tikus atau kamu manusia, ketampar nggak tuh? Tertampar nggak kita digituin? Kalau saya berkata mustahil, kamu lebih rendah daripada seekor ciptaan Tuhan yang
katanya tikus ini. Kita manusia atau tikus? Kita manusia atau tikus? Lebih hebat mana tikus sama manusia? Katakan saya hebat. Karena saya. Loh, masih ada yang diam. Distract. Wah, ini. Simple. Awas, hati-hati. Nanti minggu depan saya sebut namanya langsung. Ya. Ketika kita takut, katakan ini. Markus 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Katakan, jangan takut. Percaya saja. Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Ulangi ya, 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Tuhannya ditambahin Yesus Kristus. 1, 2, 3. Jangan takut. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amin. Yang lemas-lemas, yang putus harapan, yang masalahnya nggak habis-habis. Ini ayat yang paling terkenal. Filipi 4 ayat 13. Siapa yang suka pakai ini? Ayo, siapa? Segala. Gimana Ibu Yanti? Oh, yang keras Ibu Yanti. Oh, itu indah sekali. Sini kamu sini. Dia punya masalah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dia itu siapa? Anggap saya Tuhan. Kamu anggap pincang. Coba jalan nggak bisa. Nggak bisa. Jalan pincang. Nah, kamu susah jalan. Lihat. Dia sedang menghadapi sesuatu yang mustahil. Tetapi karena dia bersama dengan Tuhan, ayo kamu gendong saya. Kapan lagi kamu digendong pendeta? Lihat. Tidak ada yang kalau dia takut anjing, dia takut musuh segala sesuatu, tapi dia ada di gendongan saya, anjing itu dia akan takut, musuh akan takut. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan. Ya, jangan lupa ya. Kita memang tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kita bergantung, kita gandol kepada Gusti yang luar biasa. Katakan amin. Ketika engkau sudah menipis, bulan-bulan tua atau bagaimana, ada Alkitab mengatakan ayat firman Matius 6 ayat 25, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, makan, minum, anak-anak sekolah, masa depanmu. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Ayo kita berkatakan firman. Matius 6 ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu. Stop. Ngomong. Jangan ada yang tidak memperkatakan. Hari ini kan perkataan ini penuh kuasa. Temanya. Jadi langsung praktek. Ngomong. Jangan ke distract. Biarkan anak-anak kecil, biarin. 1, ingat. Janganlah aku berkata. No. Berdeklarasi. 1, 2, 3. Jangan setengah-setengah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupku, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu pakai. Dan tubuh itu. Amin. Tidak khawatir. Ada semangat. Pasti ada mujizat. Firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan tidak mungkin mustahil, tapi dia akan bekerja. Amin. Ingat, kita di sini ada gelombang suara yang diperkatakan. Percayalah, itu akan. Coba Bapak Ibu gini.
lepas semua. Pernah saya dulu banget lihat film setan Thailand, itu yang termasuk paling ngeri. Saya nggak mau kasih sebut judulnya. Saya juga nggak mau praktek, saya nggak kuat karena dia di sini gandol gini. Rasanya berat, orang ini rasanya capek. Kamu takut jangan-jangan nempel. Makanya saya katakan, anak-anak jangan sering nonton film setan, dengar film setan, karena nanti kalau misalnya saya panggil Jono, Coko, tahu nggak? Mereka apakah diem? Apa yang mereka lakukan? Datang. Rafael, nengok. Kalau kita bilang kuntilanak, iya, ada apa? Kamu panggil saya? Kita panggil pocong. Ada pocong. Ada yang panggil kamu. Kuntilanak bilang, siapa? Itu. Siapa? Yang panggil kamu Okta. Oh ya, Okta. Ada apa, Okta? Jangan panggil-panggil. Kok kita lebih takut kepada setan daripada takut kepada Tuhan? Jangan cari masalah. Setan itu tidak ada kuasanya, tetapi kita yang seringkali diberi dia kuasa. Bahkan kalau kita takut ada setan, yang harus kita lakukan pertama kali, gubrak. Apa kamu? Muncul, sini. Kita langsung hadapi. Kapan hari memang saya rasa diganggu di belakang, saya ke belakang, ayo mana? Muncul, sini. Kalau perlu ajak berantem dia. Dan kita katakan dalam nama Yesus. Setan itu seperti tikus. Katakan setan seperti tikus. Pengecut katakan. Saya harus berani. Karena saya punya Tuhan yang besar. Mohon maaf, tapi itu nggak berlaku kepada engkau yang suka nonton film horor, setan. Nanti engkau percayalah, setiap habis nonton film setan ada energi ketakutan. Engkau ke WC takut, betul? Katakan firman. Amin. Jadi lihat nanti kalau ada yang sudah nonton film setan, apa semua segala macam, dilihat. Saya katakan sama anak-anak, kamu sebut-sebut setan, manggil setan. Wih, nanti kalau dia dipanggil, saya lihat, Arnold, datang nggak Pak? Ya orang dipanggil, minimal nggak datang tapi nengok. Mau ditengok, dipanggil lagi, tadinya nengok, jadi apa? Datang. Padahal ngesot, masa takut sama yang ngesot? Kalau datang pocong, ajak. Pasti kalah. Karena itu loh. Kenapa kalau kita itu namanya menghina Tuhan. Amin. Cuman 3 orang. Amin. Ayat terakhir. Kisah Rasul 1. Simple. Ingat tema hari ini apa? Kuasa perkataan. Kisah Rasul. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 2. Ya, langsung 2 aja dulu. Cepat. Ayat 1. Kita baca ya. Kisah Rasul 2 ayat 1. Sudah ketemu? Katakan amin. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2 ya, siap-siap. Pelan-pelan tapi resapi. Jangan hanya baca, tapi ini masuk dalam hatimu. Siap-siap ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu stop. Apa yang turun dari langit? Suatu itu ada artinya? Tidak ada. Berarti yang ada artinya apa? Bunyi. Bunyi itu apa? Gelombang. Gelombang itu frekuensi suara. Ini satu grup
Yang keluar adalah suara, adalah gelombang, adalah frekuensi. Lihat, dari sorga itu yang diturunkan ke bumi pertama-tama menjadi kegerakan adalah suara. Suara ini menjadi sangat penting bagi kita. Katakan sangat penting. Berikutnya, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka. Di ayat 3 tampaklah seperti lidah-lidah api. Ini lidah mana lidah? Lidah untuk apa? Untuk berbicara, untuk berkata. Lidah kita penuh dengan api yang penuh dengan kuasa. Katakan, lidah saya penuh dengan api, kuasa. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai diam-diaman. Apa? Mereka mulai menggunakan apa? Menggunakan apa? Berkata-katanya menggunakan apa? Mulut. Mereka mulai berkata-kata menggunakan apa? Mulut. Jadi, kalau kita menyembah Tuhan, jangan ngebatin. Kalau baca Alkitab, jangan ngebatin. Karena di sini dikatakan mereka mulai berkata-kata. Kalau berkata-kata berarti terdengar suatu ada apa? Suara atau bunyi. Kalau nanti kita semua nanti masuk surga, di surga nggak ada yang cuma ngebatin gini aja. Yang lain muji Tuhan. Semua di sorga itu bersuara dan menyembah. Karena dari suara, dari kita memperkatakan firman, dari kita menyembah, itu ada kekuatan yang masuk. Amin. Langsung kita praktek. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Semuanya menyembah Tuhan. Semuanya menyembah Tuhan. Jangan ada yang diam. Semuanya berkata-kata haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan pikirkan yang lain, stop, semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya masih belum mendengar perkataan Engkau keluar yang terdengar. Haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory hadirat Tuhan. Kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Kuasa perkataan terjadi di tempat ini. Ada energi yang tidak terbatas. Koralabasakan titoyahan karena alayhidam. Binar adalah lahilosakan. Api Tuhan, api Tuhan Tuhan. Api Tuhan terjadi. Kegerakan mulai terjadi. Engkau dipulihkan, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau diperbaharui. Naikkan rohmu, naikkan penyembahanmu. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan bagi Tuhan ibadah. Bagi harta ada yang bagi Tuhan. Perkatakan sambil diresapi. Disediakan. Deklarasikan pujian ini. Biar suaramu lebih keras. Bagi Tuhan. Jangan pasif. Ekspresimu. Deklarasikan. Matikan pikiranmu yang mustahil. Masuklah ke dalam dimensi Roh Kudus. Dia yang tidak terbatas. Drum.
Naikkan lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang tak Semuanya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Yang kau mau diberkati Tuhan, bangkit berdiri. Naik satu. Jadilah menurut perkataanmu, terjadilah menurut imanmu. Mujizatnya disediakan bagiku. Apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Turunlah hadirat Tuhan, turunlah kuasa Tuhan. Eralabasaka, oralalabakai kasaka. Kesembuhan, 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 mujizat demi mujizat, pemulihan, kelepasan terjadi. Mujizatnya bisa naik satu. Iya. Lebih sama-sama lagi. Siap. Katakan bagi Tuhan.
katakan, hai jiwaku, dan gelis di dalam diriku. Siap-siap, katakan bersama-sama dengan saya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Allah penolongku, Allah yang memberikan mujizat, Allah memberikan kelepasan. Terjadilah di dalam hidupku, di dalam nama Yesus. Turalada sekado wa ikana matavekos. Biarlah siang hari ini kami boleh meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu sampai hari ini kami yakin percaya kuasa-Mu sanggup mengubah hidup kami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu biarlah kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami yang paling dalam, dan biarlah menjadi rema kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah otoritas terjadi atas setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kami minta biarlah Engkau sendiri yang senantiasa tuntun mereka, bawa mereka semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Jikalau ada yang sakit, biarlah Engkau berikan kesembuhan. Jikalau mereka lemah, berikan kekuatan. Jikalau mereka mengalami berbagai kedangkan tangan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau sudah berikan kuasa untuk mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah ini bukan kehendak kami, kehendak-Mu jadi, karena Engkau memanggil mereka, mempunyai rencana yang indah buat mereka, supaya mereka membangun jati diri mereka sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami minta biarlah otoritas Allah benar-benar terjadi di tempat ini. Terima kasih. Jika sebentar kami tidak memberikan persembahan, biarlah kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan.